Langsung. Ini. Langsung ya Pak ya? Oh, ya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Gimana kabar bapaknya Pak? Gimana kabar? Alhamdulillah. Insyaallah ini dua mic harusnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah pertemukan kita kembali di waktu yang semoga Allah berkahi, di waktu yang Allah katakan bahwasanya salah satu waktu terbaik bagi seorang hambanya itu adalah atau amalan yang terbaik salah satu dari hambanya itu menunggu dua waktu sholat, yaitu menggunakan waktu tersebut dengan kegiatan yang baik. Alhamdulillah, pada kali ini kita mendapatkan kesempatan itu, mengamalkan itu. Kita syukuri, semoga Allah tambahkan kedepannya kebaikan-kebaikan untuk kita serta keluarga. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya serta para pengikutnya yang masih istiqomah bersama syariatnya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, jamaah sekalian, izin saya kembali ke sini. Tadi diminta oleh Ustaz Teddy Darussalam qadarallah udzur untuk menggantikan kajian syirah pada malam kali ini. Insyaallah kita di malam Rajab, masih di Rajab nih Pak ya. Sisa berapa hari? Ala kulli hal 1 atau 2 hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah berkahi waktu yang tersisa di bulan Rajab serta Sya'ban, serta Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin. Kita masuk ke pembahasan. Kemarin tadi dapat info dari Ustaz Teddy, katanya sudah sampai bait, karena kita belajar sirah menggunakan bait urjuzah gitu ya Pak ya. Al-Urjuzatul Mi'iyah. Baik, izinkan saya baca bait yang insyaallah akan kita pelajari pada waktu kali ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thumma bani Quraidatin wa fihima khulfun wa fi dhatir riqa'i ulima kaifa salatul khawfi wal qasru numi wa ayatul hijabi wa tayammumi. Dua bait. Jadi kalau bait dalam bahasa Arab itu kita kenal larik dalam bahasa Indonesia. Jadi dua larik bait yang akan kita pelajari insyaallah pada kesempatan kali ini, yaitu tentang peristiwa perang Bani Quraidah serta perang Dzatur Riqa. Baik, kita mulai dari perang Bani Quraidah. Insyaallah perang Bani Quraidah itu terjadi pada bulan haram seperti hari ini. Kita sekarang di bulan haram, bulan Rajab. Bahwasanya salah satu bulan istimewa dari 12 bulan yang Allah berikan ke kita. Makanya salah satu keistimewaannya sebenarnya yas'alunaka an qitalin fi kul qitalun fihi kabir. Dulu sahabat ada yang tanya,
bagaimana hukum perang di bulan Rajab. Ini salah satu bulan haram, salah satu keutamaan bulan haram. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang Allah wahyukan, qul qitalun fihi kabir. Perang pada bulan haram seperti yang kita ada berada di dalamnya pada hari ini dilarang sebenarnya. Nah, ini perang Bani Quraidah itu terjadi pada bulan haram, tapi terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Kan bulan haram itu ada 4, insyaallah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu nyempil bulan Rajab, insyaallah ya. Bulan Rajab ini seakan-akan bulan Rajab ini satu bulan yang Allah khususkan untuk kita menyambut bulan Ramadan. Karena Ramadan ini kita bisa sukses di dalamnya kalau seandainya amalan-amalan buruk atau keburukan, kemaksiatan sudah bisa kita kurangi dari kita. Jadi jangan bicara sukses di bulan Ramadan, kita optimalkan amalan kita kalau seandainya keburukan kita tinggalkan di bulan-bulan sebelumnya. Makanya di sana ada bulan Rajab. Salah satu keutamaannya lagi adalah amalan baik dilipatkan gandanya di bulan Rajab. Begitu juga amalan buruk. Saking dimintanya kita di bulan Rajab ini pure kita tinggalkan keburukan demi keburukan. Makanya nanti di bulan Rajab kita tinggalkan keburukan. Kalau keburukan sudah hilang, artinya kemaksiatan, dosa yang memberatkan kita sudah hilang. Nah, di bulan Sya'ban waktunya kita latihan, kan gitu ya. Jadi amalan soleh ini salah satu pantangannya adalah maksiat. Jadi kalau nggak mungkin di sana maksiat sama ketaatan ketemu itu belum ada ceritanya. Jadi pasti salah satu ada yang mengungguli, ada yang mendominasi di antara dua ini. Entah itu ketaatan, entah itu kemaksiatan. Jadi salat iya, maksiat iya, oh itu susah. Nah, salah satu pasti mendominasi. Nah, makanya di bulan Sya'ban waktu kita memperbanyak latihan, di sana para sahabat saum, Nabi ajarkan saum, bahkan para ummahat diajarkan mulai membayar qadoknya. Bunda Aisyah nyontohinnya di bulan Sya'ban karena di sana vibes suasana puasa itu udah mulai kerasa. Nabi dah mulai puasa, sahabat-sahabat mulai puasa, makanya ummahatnya menghabiskan hutang puasanya itu kebanyakan di bulan Sya'ban. Latihan, jadi nanti bulan Ramadan udah nggak drop lagi karena udah banyak latihan amalan soleh. Nah, begitu juga perang Bani Quraidah. Jadi perang Bani Quraidah itu terjadi pada bulan haram. Sebenarnya itu waktu Rasulullah seharusnya istirahat setelah 27 hari perang. Insyaallah ya Rasulullah itu makanya sahabat itu membahasakan sirahnya Nabi dengan ghazawatur Rasul, ghazawatun Nabi. Karena emang kehidupannya itu banyak perangnya. Jadi sirahnya disebut dengan perang, saking banyaknya perang di sana. Nah, pada bulan Syawal itu Nabi sudah habis-habisan perang melawan 3 kekuatan sekaligus, yaitu pada perang Khandaq atau disebut dengan perang Ahzab, karena di situ berhizb-hizb banyak. Udahlah kondisinya tidak memungkinkan untuk keluar karena bekal di Madinah yang saat itu nggak cukup, kelelahan, ditambah strateginya membuat Khandaq, membuat parit itu, insyaallah nggak kebayang seperti apa kelelahannya. Makanya di perang Ahzab ada satu cerita yang menarik. Jadi saking sahabat-sahabat lelah, bukan hanya lelah, paceklik ditambah lapar. Makanya begitu ada satu sahabat yang memberanikan diri menawarkan makanan ke Nabi. Jadi dilihat ketika membuat parit pulang, oh ternyata di rumah masih ada kambing,
Saya kasihan sama, bilang sama istrinya, kasihan sama Nabi dari kondisinya masih lelah, lapar, terlihat batu buat ganjel, nggak bisa bayangin tuh. Nggak pernah saya ngerasakan kayak gitu. Nah, nggak tega lihat Nabi seperti itu, cerita ke istrinya, bisa nggak kita masak, habis itu kita undang Nabi nih, nanti malam Nabi istirahat, kita undang ke rumah makan. Istrinya menyetujui. Habis itu, yaudah, saya nyiapin makanan, kamu ke sana sampaikan ke Nabi, lirih tapi jangan sampai kedengeran yang lain, karena kambing kita kecil. Jadi kalau kita nanti kalau kedengaran nama yang lain nggak enak. Akhirnya benar itu sahabat datang ke Nabi bisik-bisik, ya Rasul, nanti istri saya sudah masakin makanan, nanti habis ini mampir rumah saya ya, makan malam di rumah saya. Nabi karena tahu kondisi sahabat semuanya lapar, bukannya diam kemudian meninggalkan parit makan, malah ngundang semua sahabat. Hei jamaah semua, ini ada satu sahabat yang ngundang kita makan malam. Ya, nggak bisa bayangin tuh gimana kondisi sahabat itu. Ya Rasul mau negur gak enak gitu kan. Habis itu udah gak apa-apa, kamu gak usah panik, cukup pulang sampaikan ke keluargamu biar gak kaget. Bener akhirnya pulang. Yang tadinya sebenarnya sahabat itu cuman masakin apa ya, istilahnya itu tulang satu bagian kaki buat Nabi sama keluarganya, tapi ternyata ngundang para sahabat. Akhirnya ya udah, kambing seadanya kambing yang ada dimasak, tetangga-tetangga kanan kiri diajak bantu, kuahnya dibanyakin. Insyaallah itu saking Madinah saat itu kekurangan makanan. Udahlah di dalam dikit, ngambil dari luar susah. Pintu depan diparitin, belakang Yahudi. Mereka nggak nyerang aja dah syukur. Apalagi kalau ditambah kita ambil bekal dari sana, itu merusak strategi perang. Makanya insya Allah kemudian ketika sahabat datang ke situ, Rasulullah ambil alih. Udah, kamu nggak usah bagi, kamu ambil cukupnya, pergi biar saya yang bagi. Insya Allah satu panci, tetapi sahabat yang hadir di perang, dia hadir yang buat parit, tamu undangan semua tercukupi. Keberkahan di perang Khandaq. Nah, perang Khandaq selesai itu di akhir Syawal, itu sekitar akhir Syawal kalau nggak salah di tanggal pokoknya akhir-akhir menjelang masuk ke Dzulqa'dah. Rasulullah itu yang termasuk yang pertama kali meninggalkan medan perang karena sudah selesai, balik ke rumahnya, mulai menemui keluarganya, membersihkan alat perangnya, meletakkan baju zirahnya. Kemudian hari berikutnya setelah Rasulullah mau mencuci gitu kan, setelah istirahat datang malaikat Jibril. Hal wada'ta silah, nggak tahu malaikat Jibril atau yang lain. Hal wada'ta silah, kata si malaikat, Muhammad, kamu sudah naruh pedang persenjatamu itu? Kata Rasulullah, ajal, ya udah selesai perangnya, senjata ya kami letakkan, kami cuci. Gak pantas bagi Nabi menaruh perang sedang malaikat sedang menuju satu tempat. Ternyata ditegur sama malaikat yang saat itu Nabi lagi mau istirahat. Nabi disuruh beranjak lagi karena malaikat sudah mengawali perjalanan mereka. Apa kata malaikat? Di sana di Bani Quraidah mereka pantas untuk ditumpahkan, pantas untuk ditumpas habis mereka karena pengkhianatan selama perang Ahzab. Artinya Rasulullah ditegur sama malaikat untuk ditegur karena menunda menyerang Bani Quraidah, karena Bani Quraidah sudah diketahui pengkhianatannya sejak di perang Khandaq. Maka seketika itu Rasulullah mengambil kembali baju perangnya,
mengumpulkan sahabat, bahkan sahabat yang saat itu lukanya masih belum kering, darahnya masih basah, keluarganya mungkin ada beberapa yang belum ketemu. Mereka mulai beranjak. 3.000 pasukan disiapkan oleh Rasulullah bersama dengan 30-an kavaleri, berangkat mereka menuju Bani Quraidah. Sebenarnya nggak jauh, apalagi Madinah hari ini nggak jauh dari tempat masjidnya Rasulullah. Mereka beranjak ke sana. Benar, perintah pertama kali langsung mengepung. Insya Allah pengepungan nggak main-main, nggak cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 15 hari sampai 25. Ini riwayat yang ada. Masya Allah. Udahlah perang Khandaq, walaupun nggak perang, tetapi di sana 27 hari bersiaga, tentunya nggak mudah. Ditambah mereka mengepung itu kan tinggal ya di tempat seadanya, di tenda, kondisi siaga. Dan yang dikepung ini walaupun satu suku dari Yahudi yang ada, tetapi mereka di dalam bentengnya menyimpan jumlah senjata yang kalau seandainya dipakai cukup untuk menyerang kaum muslimin yang ada. Dikepunglah itu Bani Quraidah selama 25 hari. Awalnya ada satu tokoh di Bani Quraidah, namanya itu siapa itu? As'ad. Iya, As'ad. Ibnu As'ad. Jadi Ibnu As'ad ini sebenarnya tokoh bijaknya Yahudi Bani Quraidah yang saat diminta oleh sekutunya berkhianat kepada Nabi, dia menolak. Tetapi karena dia bukan pimpinan tertinggi, makanya nggak bisa menolak tawaran itu. Dia pemimpin tapi belum tertinggi, sehingga begitu mengusulkan penolakan ditolak. Nah, Ibnu As'ad ini karena kondisinya dikepung, masyarakat sudah mulai putus asa. Dia mau mencoba menghidupkan kembali semangat masyarakat Bani Quraidah saat itu. Ibnu As'ad memberikan 3 tawaran. Masyarakatku, seperti yang kita ketahui, kita dikepung sama pasukan Nabi karena ulah kita. Saya ada 3 tawaran. Yang pertama adalah kita bunuh anak dan istri kita, kemudian kita serang tuh pasukan yang ada. Kenapa demikian? Karena kekalahan sudah menjadi keniscayaan bagi kita, entah di dalam benteng ataupun menyerang. Adapun kalau seandainya istri sama anak kita sudah kita bunuh, kalaupun kita mati, mereka tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari mereka. Wah, tentu tawaran pertama ditolak. Apa salah mereka sampai kita melakukan itu? Kita harus mengambil tawaran itu. Baik, kalau gitu yang kedua. Yang kedua adalah kita menyerah. Yang kedua kalau nggak salah, baik kalau begitu biarkan. Ini kan malam Sabtu, jadi itu selama 25 hari pengepungan, salah satunya ada malam Sabtu di situ, ada berapa pekan. Malam Sabtu, Muhammad dan pasukannya pasti menghargai agama kita. Gak mungkin kalau seandainya mereka kemudian menyerang kita, menyerang di malam Sabtu, karena hari Sabtu itu adalah hari ibadah mereka. Nah, di saat mereka lengah akan hal itu, kita serang mereka. Ternyata mereka juga tidak menyanggupi permintaan itu. Baik, kalau gitu tawaran yang berikutnya adalah
kita taubat, kita ngikuti Nabi, kita tinggalkan agama Yahudi. Dan mereka itu sebenarnya sudah tahu kalah, tetapi masih, nah ini Masya Allah, pentingnya kita mensyukuri nikmat iman tuh di sini. Jadi mereka itu kalau seandainya aslamu, mereka menyerah menyatakan Islam, walaupun mungkin kalimat la ilaha illallahnya palsu, itu Nabi menerima. Tetapi mereka saking imannya terhadap Yahudi mereka kuat, mereka nggak mau meninggalkan itu. Lebih baik kami mati dalam kondisi Yahudi daripada mengikuti Nabi Muhammad. Insya Allah. Makanya kelihatannya mengucapkan la ilaha illallah itu mudah, hanya 2 kalimat, tetapi kalaulah bukan karena hidayah Allah, susah kalimat itu terlantunkan di lisan kita. Benar, ternyata tawaran dari Ibnu As'ad ditolak. Setelah mereka lama, akhirnya ada nih teman masyarakat Bani Quraidah dari golongan Aus. Mereka mencoba menawar kepada Nabi Muhammad, lobby. Jadi di Madinah itu kan Ansor itu dari 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Nah, Khazraj sudah melakukan hal yang sama ketika menghadapi perang Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah itu dari Yahudi juga. Nah, Bani Quraidah ini sebelum diusir sama Nabi, saat itu Nabi sudah menyerahkan ke suku Khazraj keputusan apa yang tepat untuk Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah itu teman dekatnya itu suku Khazraj, dan Bani Quraidah itu teman dekatnya adalah dari suku Aus. Nah, suku Aus yang sebenarnya mereka itu masih sayang kepada mereka. Mereka mau memaafkan. Jadi perang mereka itu pure karena ketaatan kepada Nabi. Karena pengopungan memakan waktu yang lama, tidak segera menyerang, mereka coba melobi kepada Nabi karena kasihan di sana ada kerabatnya dan sebagainya. Wahai Nabi, boleh enggak Nabi berikan ke kami seperti yang Nabi berikan ke suku Khazraj saat kita mengepung Bani Quraidah. Baik, kalau saya menghargai permintaan kalian, kalau gitu siapa tunjuk 1 orang, yang 1 orang ini jawabannya akan menjadi keputusan Nabi dalam menghadapi Bani Quraidah. Nah, orang tersebut mereka jadi pemimpinnya Qadarullah nggak hadir, dan pemimpin dari Bani suku Aus ini. Mereka ngerembuk, maka terpilih 1 nama yang bijak. Ini memang nama ini adalah pemimpin mereka, dan sebab ini pula mereka masuk Islam. Dipilihlah nama Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh ini saat itu nggak hadir, Pak. Jadi Sa'ad bin Mu'adh ini adalah salah satu sahabat yang ketika perang Khandaq dia menghalau pasukan. Jadi pasukan sebenarnya nggak bisa masuk ke Madinah, tapi qadarullah ada 1 parit yang longsor, kemudian mereka lolos dan dihalau sama Mu'adh, dan Mu'adh kena kesabet pedang ini lengannya. Akhirnya Sa'ad gak ikut di pengepungan Bani Quraidah. Maka karena mereka memilih nama Sa'ad untuk memberikan keputusan terhadap Bani Quraidah, dipanggillah Sa'ad yang saat itu istirahat di rumah, dikirimkan mungkin kalau saat itu sudah ada api via bulan, saat itu adanya khimar, keledai, makanya keledai yang datang untuk memanggul si Sa'ad ini. Selama perjalanan yang jemput Aus, yang ngurusin Sa'ad Aus, yang membersamai Sa'ad Aus, suku Aus. Jadi ketika perjalanan yang ada itu bisikan Sa'ad, semua tergantung perkataanmu. Kamu salah, hancurlah kawan-kawan kita sana di Quraidah. Enggak 1 2, tapi selama perjalanan suku Aus ingin mendapatkan privilege sama seperti yang didapatkan oleh
suku Khazraj. Karena suku Khazraj berkat perkataan mereka, teman-temannya di Bani Quraiqah nggak jadi dibunuh sama Nabi. Jadi mereka ngasih usulan, wahai Nabi, cobalah kita ampuni nyawa mereka, nggak perlu kita bunuh, kita usir aja dari Madinah tuh Quraiqah. Akhirnya permintaan Abdullah bin Ubay dari golongan Khazraj dikabulkan. Nah, Aus pengen juga seperti itu. Jadi harapannya atau teman-temannya nggak dibunuh sama Nabi, nggak diperang. Saat selama perjalanan hingga akhirnya sampai di hadapan Nabi, Saat masih memastikan seberapa pengaruh perkataan yang akan saya sampaikan di forum itu. Saat menanyakan, kira-kira perkataan saya ini apakah benar akan diterapkan, berpengaruh buat kaum muslimin? Benar. Buat Yahudi? Benar. Nah, kalau buat untuk manusia sekitar iya, tetapi saat masih mewanti-wanti seberapa besar, masih penasaran seberapa besar pengaruh dari perkataan yang akan dia ucapkan, dia bertanya lagi, ini juga akan diiyain sama Nabi, karena setiap keputusan walaupun Nabi meminta pendapat para sahabatnya, keputusan yang dipilih Nabi adalah keputusan yang datang dari langit. Maka kata Nabi, benar, 3 unsur ini akan terlibat dari keputusan yang akan disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata keputusan yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'adz adalah mereka dibunuh, laki-lakinya dibunuh, perempuannya ditawan, harta jadi ghanimah. Mendengar kalimat seperti itu, mereka mulai dikiranya saat ini ketika dipanggil akan mengeluarkan kalimat ampunan, sehingga teman-teman mereka teman-teman mereka selamat. Maka di situ muncul yang namanya Ibnu Lubabah. Dia coba dikirim sama Nabi. Al-Lubabah, coba kamu masuk ke benteng, karena dia bagian, jadi salah satu suku Aus yang memiliki kedekatan dengan Yahudi Bani Quraiqah. Masuklah Ibnu Lubabah ini ke dalam benteng, coba ngasih penawaran lagi. Jadi barangkali mereka mau bertobat, mereka mau menerima. Tapi ternyata siapa tadi? Bani Lubabah tadi, Abu Lubabah masuk. Nah ini jadi Abu Lubabah itu walaupun punya kedekatan sama mereka, sama seperti Sa'ad, sama seperti suku Aus yang lain, tetapi ketaatannya kepada Rasulullah mengalahkan kedekatan si Abu Lubabah dengan mereka. Abu Lubabah yang seharusnya memberikan penawaran ini tidak tahu baik, nggak tahu salah nih Abu Lubabah ketika saat itu memikirkan keputusannya ini. Abu Lubabah yang seharusnya peran dia itu adalah membuat perundingan, yang dikatakan Abu Lubabah adalah ketika mereka bertanya, kita kira Nabi mau menghukum kami apa, wahai Abu Lubabah? Tapi Abu Lubabah malah menjawab jadi tidak mengeluarkan kalimat, tetapi malah dengan isyarat, dengan digoroknya leher mereka. Ternyata Abu Lubabah melakukan hal itu diketahui oleh Rasulullah melalui wahyu, dan Abu Lubabah pun setelah melakukan hal itu merasa salah. Saya seharusnya bukan ini yang saya lakukan. Makanya Abu Lubabah keluar dari benteng langsung menuju Masjid Madinah karena merasa salah. Seharusnya bukan ini yang saya lakukan. Ini namanya pengkhianatan. Seharusnya menjaga rahasia itu. Itu kan keputusan saat yang belum disiarkan.
Tetapi Abu Lubabah saking jengkelnya sama mereka, keceplosan. Abu Lubabah karena merasa salah, merasa nggak tahu diri, meninggalkan perang, menuju Masjid Nabawi, mengikatkan dirinya ke tiang. Ya Allah. Lama Pak Abu Lubabah ini mengingatkan dirinya sampai 20-an hari. Dilepas hanya ketika saat sholat. Jadi dia minta istrinya ke masjid, kalau waktu sholat tolong lepas supaya aku bisa ikut sholat. Habis sholat ditali lagi. Nah, begitu keputusan Sa'ad ini keluar, apa kata Nabi? Wahai Sa'ad, kamu telah membuat keputusan seperti yang dibuat oleh Zat yang di langit ketujuh. Diberikan taufik sama Allah, sesuai, jadi takdir sesuai dengan keputusan Sa'ad. Laqad hakamta fihim bihukmillah. Cocok Sa'ad, tepat sekali keputusan yang kamu keluarkan. Makanya akhirnya mereka kemudian diseret keluar. Sebenarnya Bani Quraidah ini sebenarnya salah satu karakter Yahudi. Takut. Sebenarnya persenjataannya lengkap di dalam itu. Bahkan jauh lebih dari 1000 persenjataan lengkap berada di dalam benteng. Tapi karena karakter takutnya itu mendominasi, mereka nggak berani melawan Nabi. Diseret keluar. Akhirnya benar, laki-laki sejumlah 600 sampai 900 laki-laki, gorok semua sama Nabi. Hatta dibuatkan parit besar, karena parit yang sana sudah ditutup. Dibuatkan parit baru di dekat pasar Madinah, digali untuk dijadikan liang lahat bagi mereka. Sampai jadi untuk supaya tahu ini laki-laki sudah balik atau belum. Jadi keputusannya itu adalah laki-laki balik semuanya ditumpas, yang perempuan ditawan, rata-rata ditawan. Kemudian laki-laki bahkan yang kelihatannya masih ini udah balik atau belum, maaf sampai dibuka. Ketika sudah keluar bulunya, tumpas. Kemudian di situ muncul seorang perempuan yang seharusnya tidak dibunuh, tapi karena melakukan sesuatu yang besar, sempat membunuh salah satu sahabat ketika perang Khandaq terjadi. Jadi dari atas benteng melemparkan batu kepada sahabat, maka perempuan tersebut ikut dibunuh. Itu kejadian perang Bani Quraidah. Insyaallah. Jadi apa ya? Ini sebenarnya isyarat buat kita bagaimana kita interaksi dengan orang-orang Yahudi. Khususnya Yahudi ini adalah disebut ini memiliki karakteristik Zionis seperti pada hari ini. Jadi bukan hanya berpegang teguh dengan keimanan mereka, tetapi muslihat makar mereka lebih kuat daripada keimanan mereka. Makanya menunda untuk memerangi aja sampai ditegur. Makanya salah satu peristiwa saking segeranya untuk memerangi mereka, begitu Jibril datang kepada Nabi memerintahkan untuk perang, Nabi pun bersegera. Sahabat semua berkumpul, kemudian tidak ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah, saking bersegeranya. Nah, Nabi ketika mengumumkan itu sudah jam sholat duhur, jadi cepat, harus segera ini ditangani. Makanya di situ muncul perdebatan. Pertama, ketika Nabi menyampaikan, ada sahabat yang belum sholat duhur. Jadi Nabi mengatakan, la sholata duhri illa fi Bani Quraidah. Di riwayat lain, la sholatal asri illa fi Bani Quraidah. Sahabat yang belum sholat duhur, karena mungkin kalau hari pakai WhatsApp langsung shot, karena saat itu masih
Nabi menyampaikan ke Bilal, Bilal menyampaikan para sahabat hingga terkumpul. Maka yang terkumpul itu ada yang sholat, ada yang belum. Perjalanan gak jauh, tetapi memakan waktu juga dengan medan saat itu. Makanya yang mendengarkan kabar dengan cepat, mereka bersegera ke Bani Quraidah, sehingga ketika sampai Bani Quraidah sudah masuk waktu asar. Tapi ada beberapa sahabat yang dia karena dengar kabarnya terlalu lama, jadi waktu asar masih di perjalanan. Mereka debat, ini kita sholat asar dulu atau sholat asar nanti di Bani Quraidah. Debat mereka. Akhirnya ada yang sholat asar dulu baru melanjutkan perjalanan, ada yang sholat asar di Bani Quraidah. Saking bersegeranya, dimintanya bersegera untuk menangani masalah Yahudi Bani Quraidah. Insyaallah itu thumma Bani Quraidah, thumma Banu Quraidatin wa fihima khulfun wa fidatir riqai ulima. Itu salah satu peristiwa setelah perang Khandaq. Tidak selesai di situ, kemudian wa fidatir riqai ulima kaifa salatul khaufi wal qasrul mubin. Sepulang 27 sekitar akhir Dzulqa'dah, Nabi sudah mulai aktivitas kembali di Madinah usai peristiwa Bani Quraidah. Di riwayat ada yang menyebutkan Nabi kemudian mendengarkan kabar. Jadi ini perang Dzatur Riqa. Ada beberapa riwayat. Yang pertama menyebutkan bahwasanya Nabi saat Madinah sudah mulai senggang, sudah mulai nyaman kondisinya, stabil. Nabi mengirim 70 orang untuk dikirim ke Najd. Najd hari ini itu Riyadh. Jadi sudah bukan masuk bagian haram lagi. Riyadh dulu itu yang dinamakan Najd itu dihuni oleh Arab Badui. Jadi musuh besar Rasul itu, musuh besar kaum muslimin itu saat itu ada 3. Pertama kafir Quraisy, yang kedua adalah Yahudi, yang ketiga adalah Arab musyrikin Badui ini. Jadi kalau seandainya 3 ini berhasil Nabi tundukkan, maka kemenangan besar akan diperoleh oleh Nabi. Makanya nanti ketika yang pertama adalah Yahudi, yang pertama adalah Arab Badui ini. Jadi di Najd ini Arab Badui selesai, nanti ada perang Fathu Khaybar Yahudi. Karena Bani Quraidah yang tadi diusir, mereka ke Khaybar. Bani Nadir beberapa ke Khaybar, nanti ngumpul di Khaybar. Nah, Khaybar berhasil ditaklukkan, maka 2 musuh besar udah aman nih. Musyrikin Badui, Yahudi, tinggal 1. Siapa itu? Musyrikin Quraisy. Nah, musyrikin Quraisy ini nanti mulai kalah setelah peristiwa Sulh Hudaybiyah. Makanya 3-tiganya takluk, 1 kemenangan besar Nabi, yaitu berupa Fathu Makkah. Nah, Makkah ini adalah jadi indikator suksesnya kaum muslimin di tanah Arab. Dzatur Riqa. Makanya Nabi utus 70 orang. Ini orang-orang ahli ilmu semua. Diutus ke Najd tujuannya untuk menyebarkan ilmu, karena salah satu permintaan dari mereka. Tetapi ternyata ditumpas. Jadi ada beberapa alasan terjadinya perang Dzatur Riqa. Salah satunya itu. Yang kedua adalah Nabi mendengarkan kabar dari masyarakat Badui yang Muslim datang dari Najd ke Madinah. Sebenarnya niatnya dagang, jadi nggak ada kepentingan apapun, pure dagang. Tetapi begitu sampai Madinah kaget, ini orang-orang Madinah kok adem ayem aja nih. Mereka mengabarkan, tahu nggak di Najd itu sudah berkumpul pasukan ingin menyerang kalian di Madinah loh. Akhirnya Rasul mengumpulkan pasukan, jumlahnya juga tidak jauh dari 3.000 sampai 4.000.
jauh. Saat itu Riyadh, saat itu Najd. Kalau hari ini mungkin ke Najd sudah pakai kereta atau pakai bus tol cepat. Saat itu 100 sampai 120 kilo. Dengan kondisi medan saat itu, kondisi Madinah yang tidak menentu. Bahkan dikisahkan perjalanan dari Madinah ke Najd saat itu. Jadi saking kondisi Madinah yang satu tidak baik-baik aja, satu kendaraan, satu unta atau satu kuda itu digunakan buat 6 orang. Kondisi perjalanan 120 kilo ke Najd. Najd itu kalau kita lihat hari ini kan Rasulullah di Hijaz. Di Hijaz, maka sebelum sampai Najd itu ada perbukitan. Nah, itu medan seperti itu yang dilewati Nabi. Makanya 120 kilo ditempuh dengan tadi satu kendaraan 6. Makanya salah satu yang terlibat di situ adalah Jabir ibnu Abdullah. Jadi Jabir ibnu Abdullah itu sebenarnya dia nggak punya kendaraan yang layak buat perang, tetapi karena Rasulullah saat itu meminta untuk pokoknya kita berangkat sekitar jarak 120 kilo. Tidak ada sahabat yang siap melainkan sedikit. Makanya Jabir Abdullah saat itu, baik kalau gitu saya ada kendaraan, walaupun seadanya saya siap menggunakan itu untuk perjalanan perang kali ini. Jabir bin Abdullah, kudanya udah tua. Makanya nanti ada cerita menarik sepulang dari Dhatur Riqa. Makanya nama perangnya dinamakan Dhatur Riqa. Riqa itu artinya adalah tembelan. Ada beberapa sebab penamaan perang kenapa dinamakan Dhatur Riqa. Yang pertama adalah jadi karena saking jauhnya perjalanan, kendaraannya yang sangat minimal, jadi alas kaki mereka saking menipis dan hilang. Karena sudah hilang, mereka harus memakai alas kaki. Baju-baju mereka disobek untuk menjadi alas kaki mereka. Kalau hari ini mungkin tanpa alas kaki masih aman. Saat itu dari dari Hijaz ke Najd itu melalui pegunungan Tihamah. Tihamah itu namanya dataran tinggi. Di situ ada Thaif dan sebagainya, terjal. Maka mau nggak mau harus ada alasnya. Makanya bukan hanya luka lagi, darah. Makanya Dhatur Riqa ulama itu disebut Dhatur Riqa karena baju habis disobekin untuk alas kaki mereka. Atau disebut Dhatur Riqa karena perjalanan jauh. Jadi tadi pakaian-pakaian selain buat penutup mereka, tapi juga dipotong-potong buat alas kaki, ditambah jadi bendera yang menjadi simbol kemenangan juga mulai hancur karena kena angin, cuaca dan sebagainya. Dengan kondisi seperti itu sampailah Rasulullah perjalanan dari Madinah menuju Najd sampai di wilayah Ghatafan. Nabi kemudian meminta mereka untuk mendirikan tenda di situ. Ternyata terdengar kabar kaum musyrikin Badui juga mereka sudah mengumpulkan pasukan gak jauh dari situ. Nah, yang menarik, Ibu Ishaq menceritakan, jadi dua pasukan ini, Muslim dan kafir, mereka sama-sama diselimuti rasa takut. Jadi kaum musyrikin mereka takut karena portofolionya perangnya Nabi yang dipimpin Nabi itu tidak ada catatan kalah di sana. Jadi mereka takut karena ini pasukan Nabi gak mungkin berhenti, pasti mereka akan terus sampai berhasil menumpas kita. Nah, kaum muslimin sama dengan kondisi yang melelahkan, banyak luka di antara mereka, bekal yang tidak banyak. Mereka muncul kekhawatiran, ini kalau seandainya dilanjut kita pasti kalah. Orang kita luka sendiri aja belum selesai, ditambah luka perang. Sama-sama kondisi takut. Makanya di saat kondisi seperti itu, ketika sholat zuhur, ada yang sholat, ada yang enggak.
Saking jadi kondisi takut seperti apa, perang sedangkan musuh udah terbayang-bayang menghantui mereka tidak jauh dari situ. Makanya yang sholat, yang sempat sholat, yang enggak di sholat zuhurnya. Kemudian antara sholat zuhur dan sholat asar turunlah wahyu dalam surah At-Taubah berupa sholat khauf. Dia sholat khauf disyariatkan kepada Nabi. Jadi yang sudah sholat zuhur, mereka sholat zuhur, belum ada syariat sholat jamak qashar, sehingga mereka belum sholat isya, asar pun. Yang belum sholat zuhur berarti masih ada utang sholat zuhur di waktu asar. Turunlah syariat sholat khauf. Kemudian mereka menunaikan sholat khauf. Jadi sholat khauf itu adalah qadarullah saat itu tempat kaum musyrikin, keberadaan mereka itu sudah terlihat. Dan ternyata kalau seandainya mereka menunaikan sholat nih muslimin, mereka membelakangi pasukan musyrikin. Artinya begitu mereka menghadap kiblat menunaikan sholat, kalau seandainya mereka tetap melakukan sholat, mereka bisa-bisanya akan disergap oleh kaum musyrikin. Makanya dengan sholat khauf, pasukan dibagi menjadi dua. Saat itu Nabi berlaku menjadi imam. Caranya adalah, jadi sholat khauf itu adalah di situ ada dua syariat digabung. Pertama sholat fardu dengan cara sholat khauf. Yang kedua adalah sholat qashar. Caranya adalah Nabi sebagai imam utuh 4 rakaat. Nabi sebagai imam qashar. Hanya saja qasharnya Nabi ini nanti yang makmum akan bergantian. Jadi Nabi sholat bersama pasukan pertama, mereka melakukan sholat seperti biasa. Kemudian ketika Nabi jadi rakaat pertama Nabi, habis itu Nabi berdiri, jamaahnya makmumnya sholat sendiri. Jadi paham ya Pak? Sholat pertama, rakaat pertama masih bersama Nabi. Ini sholatnya qashar, jadi hanya 2 rakaat. Sholat pertama bersama Nabi, kemudian Nabi berdiri, mereka melanjutkan sholatnya sampai tahiyat. Jadi yang satu ini masih ribat, masih berjaga-jaga. Begitu tahiyat, mereka membubarkan diri, bergantian sama pasukan yang lain. Pasukan yang lain masuk, takbir bersama Nabi. Kemudian Nabi sholat, melanjutkan sholatnya tadi sampai di tahiyat akhir. Nah, ketika tahiyat akhir, mereka yang tadinya dapat 1 rakaat Nabi sampai tahiyat, ketika Nabi tahiyat mereka lanjut sholat nambah 1 rakaat, kemudian salam bersama Nabi, sholat qashar. Makanya Dzatur Riqa itu disebut dengan perang dipenuhi dengan keajaiban, karena banyak keajaiban muncul di situ. Salah satunya adalah sholat khauf. Ini yang kalau seandainya sholat khauf turun ketika perang Khandaq, enak tuh. Jadi mereka nggak kesulitan. Jadi salah satu yang membuat susah saat perang Khandaq itu adalah sholat. Jadi mereka bahkan sampai mengqadha sholatnya nanti demi berjaga-jaga di musuh. Nah, setelah beberapa hari mereka mabit di situ, kaum musyrikin mau menyerang juga nggak dapat celah. Mereka rencana mau menyerang ketika sholat, sholatnya kayak gitu. Akhirnya kaum musyrikin ketakutannya semakin menebal. Nah, sama-sama takut, tapi musyrikin menebal duluan hingga akhirnya mereka meninggalkan terlebih dahulu, kabur. Nah, kaburnya dalam kondisi takut, makanya mereka panik. Dalam kondisi panik, yang laki-laki kabur, perempuan yang dibawa perang ditinggal. Ini suku Badui pindah-pindah, makanya perang semua diajak. Perempuannya ditinggal, harta benda yang nggak bisa diajak pergi dengan cepat ditinggal semua. Mendengar kabar tersebut, Nabi mendatangi. Jadi ada dua suku Badui besar, Bani Sa'labah dan Bani satu lagi. Itu yang jadi mereka perang melawan Badui. Orang nggak perang aja harta bendanya selalu dibawa, apalagi perang.
Mereka pergi, harta bendanya ditinggal. Insya Allah mereka menyerbu, ternyata tidak terjadi peperangan di sana. Pasukan sudah ngajir duluan, tersisa barang ghanimah sama perempuan-perempuan serta harta mereka. Nabi di situ, Pak. Jadi Nabi waspada. Ini kalau seandainya kita langsung balik ke Madinah, khawatir mereka menyergap kita dari belakang. Khawatir peristiwa Uhud terjadi kembali. Artinya mereka kondisi lelah, bawa barang banyak, ghanimah. Nah, kan kondisi kayak gitu kan, yang kemudian membuat Uhud sempat kalah. Makanya belajar dari situ, Nabi berusaha memastikan kondisi benar-benar aman. Nabi berada di situ menginap beberapa hari. Nah, ada satu peristiwa menarik lagi. Di saat mereka ribat malam hari berjaga-jaga memastikan kondisi ini benar-benar musyrikin dari Bani Sa'labah tadi sudah pergi semua. Mereka berjaga-jaga, Rasulullah pun dijaga saat itu. Rasulullah tidur, ada dua sahabat yang menjaga Nabi, yaitu Abad ibnu Bishr dan Yasir, Ammar bin Yasir. Abad bin Bishr dan Ammar bin Yasir ini mendapat tugas jagain Nabi. Jadi sebagai komandan, ada pengawalan khusus. Nah, saat malam hari mereka membagi shift. Kata si Abad, Yasir, Ammar, kamu tidur duluan, saya yang menjaga Nabi. Nanti kita gantian. Nah, ternyata waktu itu digunakan oleh Abad menunaikan sholat malam. Ketika sholat malam, memastikan sebelumnya aman, sholat. Ketika sholat ternyata benar firasat Nabi, musuh itu masih mengintai beberapa. Nah, kebetulan yang mengintai itu adalah karena melihat perempuannya tertinggal, ditawan sama Nabi, jadi berniat untuk membebaskan mereka. Tapi didapat, ternyata sahabat masih banyak yang bangun. Nah, salah satunya adalah Abad bin Bishr, bangunnya dalam kondisi sholat. Dilihat Abad bin Bishr masih sholat, mereka mau manfaatkan waktu itu, makanya berniat menyergap Abad bin Bishr dengan memanah. Masya Allah, Abad bin Bishr yang saat itu sholat dipanah satu panahan, masih melanjutkan sholat malamnya. Dua panahan, masih melanjutkan salatnya. Ini kemudian para ulama melihat ini Abad bin Bishr sholat dalam kondisi terpanah, kok boleh? Kan darah itu kan najis ya, Pak. Jadi ternyata Abad bin Bishr saat itu melanjutkan salat, masih pede dengan sholatnya, sakit. Tetapi karena melihat dia khusyuk menikmati bacaan sholatnya, makanya orang beriman itu saking khusyuk dengan bacaan itu lupa sama lukanya tuh. Makanya lupa itu nggak selalunya tercela, Pak. Lupa dalam sholat, jadi ada lupa yang terpuji. Salah satunya lupa dalam sholat karena mentadaburi bacaan Quran. Jadi bab lupa dalam sholat itu Nabi kita pernah ya, tapi akibat sebabnya adalah apa tadi? Mentadaburi bacaannya. Nah, salah satunya juga Abad bin Bishr tadi, karena menikmati bacaannya, panah nggak ya, hingga akhirnya karena sudah luka, darahnya sudah banyak, bahkan saking banyaknya membangunkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pun terbangun melihat, Allahu Akbar, kenapa kamu nggak kasih tahu kami? Barulah ditolong. Kemudian baru di situ Abad bin Bishr mengatakan, iya saya nggak mau membatalkan sholat saya. Memang saya sebenarnya nggak terlalu merasakan luka karena saya lagi menikmati bacaan saya. Nah, tapi karena darahnya sudah semakin banyak, yang saya khawatirkan kalau seandainya saya nggak membatalkan sholat, pertama sholat saya juga sudah batal, yang kedua saya merasa lemah diri saya, hingga akhirnya musuh berhasil menghancurkan kita, membunuh Rasul, membunuh kita semua. Akhirnya itu yang membuat Abad bin Bishr menghentikan sholatnya. Insya Allah ini
pelajaran penting buat orang-orang beriman seperti kita nih Pak, yang Masya Allah. Jadi sholat kita ini masih di tahap yang penting menunaikan kewajiban. Itu nggak salah, tetapi seharusnya kita semakin hari bisa semakin lebih baik dalam menunaikan sholat. Bukan sekedar menunaikan sholat, menunaikan yang wajib itu, tetapi bacaan yang di sana coba kita menghayatinya, merasakannya. Makanya salah satu indikator kedekatan kita dengan Quran, pemahaman kita terhadap Quran, khusyuk sholat kita lupa sholat kita. Nah, nanti buat pelajaran kita cek pada diri kita nih, kita pernah lupa nggak sholat kita Pak? Nah, kalau belum, istighfar. Tapi pernah Ustaz, tapi lupanya karena oh, ini beda kasus. Lupanya karena Allahu Akbar, aduh ada hutangku yang belum kebayar. Itu beda cerita. Yang dimaksud lupa yang terpuji itu adalah lupa karena mentadaburi bacaan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Udah masuk waktu Isya. Kita selesai di perang Dzatur Riqa. Di situ Allah turunkan syariat berupa sholat khauf, juga berupa sholat qasar. Dan perang Dzatur Riqa adalah salah satu bukti bahwasanya Allah selalu bersamai hambanya yang menunaikan perintahnya, walaupun kesulitan, walaupun kesusahan, membersamai, menjumpai mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah hitung majelis kita sirah ini sebagai kedekatan kita terhadap Nabi, kedekatan kita terhadap syariat Allah melalui kisah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.